jangan sampai di skip ya, soalnya salah langkah bisa gambarnya nggak bakalan jernih, vektornya rusak ya, bisa jadi salah setting aja. Nah, cara setting OneBo Mozart 1 Pro itu caranya gini nih, kalau yang blur kayak gini nih, sama kita cara setting buat nyesuaiin ke layarnya itu, pertama kita reset dulu nih. Caranya kita pencet nih di remote gambar orang nih, gambar orang, terus kita project setting, pilih ke reset dulu. Nah, sebelum reset kita pastikan dulu letaknya mau ditaruh di mana, di depan meja apa di belakang meja untuk infokusnya ya, infokus untuk proyektor OneBo-nya ya. OneBo Mozart-nya mau ditaruh di mana? Ini kan saya posisinya di depan saya ya, berarti apa namanya, front table namanya ya. Ini udah di depan meja. Kalau udah taruh, udah fix di sini, kita ke ini gambar infokus di remote ya. Set, pilih advanced setting. Nah, di advanced setting ini ada project mode. Project mode-nya kita pilih mau di depan meja, apa di belakang meja, apa di gantung depan kita, apa gantung di belakang kita ya. Tinggal pilih dulu. Kalau udah dipilih, ini kan saya udah pilih ya, front. Nah, untuk menyesuaikan layarnya sama biar nggak blur, yang pertama kita pencet ini gambar orang di remote ya. Nah, kita pilih keystone correction reset. Kita reset dulu, soalnya kemungkinan settingannya salah, jadi di reset aja. Kita reset. Nah, pas di reset ini kan gambarnya agak trapesium ya, kelihatan nggak ya gambar trapesium ya? Kita lihat ini. Nah, tuh kelihatan kan gambarnya jadi trapesium gitu ya, nggak kotak. Ini berarti jatuhnya gambar atau nyorot gambarnya itu jatuhnya nggak tegak lurus, makanya dia kalau disesuaikan layarnya cuman ngepas di layar tapi gambarnya nggak tegak lurus sebenarnya, jadi burem. Makanya buat kalau salah langkah bisa ngepas doang tapi gambarnya burem. Nah, ini caranya, kita udah reset tadi, kita dari awal kita pencet home ya, home ya kan, pencet gambar orang. Kalau udah di reset tadi kan gambar orang, terus kita ke salah, bukan salah, kita ke gambar infokus. Ini nih gambar infokus nih yang sebelahnya home. Set, kita pilih advanced setting. Salah, bukan. Kita pilih image correction. Kita pilih for side trapezoid setting. Nah, kalau udah keluar kayak gini, ini kan trapesium nih, kita usahakan biar jadi persegi. Jadi ini bisa disetting ke bawah, tuh ke bawah, ke atas, kanan, kiri. Kita bikin biar persegi dulu. Berarti ini kalau trapesium kayak gini, atasnya dinaikin. Oke. Nah, ini kan udah kotak nih. Udah ya. Kira-kira aja sih sebenarnya.
Petak. Oke. Kalau dia agak jajaran genjang bisa kanan kirinya, teman ini enggak jajaran genjang ya. Kalau trapesium biasanya atasnya doang. Oke, kalau udah kita back. Ini kan udah persegi nih. Kita baru ke balik lagi ke picture focusing. Biar fokus dulu. Oke. Kalau udah fokus ke 4 point kayak stone correction, ini buat menyesuaikan sama lebar layarnya. Kita pencet, disesuaikan aja. Ini kalau tadi nggak dipersegiin dulu, dia gambarnya jadi blur. Buat pindah kanannya, kita pencet OK di tengah, geser lagi. Oke. Set. Udah ya. Ini buat pindah-pindah pakai OK ini. Kalau sekiranya kurang ke sini, tinggal kananin dikit, lebih kiri dikit. Cuman yang penting udah jadi persegi nih gambarnya, otomatis udah benar-benar fokus. Tapi tetap setelah setting itu tetap kita picture focusing lagi. Oke. Nah, gitu aja. Udah, ini gambarnya jadi lebih bagus, lebih cerah, lebih kontrasnya bagus, nggak blur lagi. Nah, buat save settingan kita ini kalau nggak di save bakalan ini lagi apa, ukurannya balik kayak awal lagi. Kita ke gambar in focus ini nih yang sebelah home, terus pilih advanced setting. Nah, untuk power auto fokus lah apa segala macam yang auto di sini nih, ini kalau defaultnya ini dia on nih kayak gini misalnya. Ini semua harus dimatiin ya, soalnya kalau nggak dimatiin bukan ya nggak, nanti nggak auto fokus lagi bang, enggak, ini tetap auto fokus, cuman ini untuk auto fokus yang setelah nyalain ini apa, nyalain setelah dimatiin dan dinyalakan lagi proyektornya, jadi mesti dimatiin aja. Kalau nggak dimatiin udah disetting pasti di restart balik lagi kayak gitu, udah kesimpan jadinya. Itu caranya. Jadi kalau untuk nge-save nya tinggal matiin semua ini, auto yang di sini dimatiin semua, baru itu ke save. Kalau nggak dimatiin bakalan balik lagi nggak kesimpan yang kita setting tadi. Oke, gitu aja. Terima kasih.